Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Uh, ya, kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa kajian lagi, karena sebelum-sebelumnya kita nggak serutin ini. Ya, sebelum-sebelumnya palingan kita setiap kajian cuman sebulan sekali, ya, kadang sebulan 2 kali, kadang juga nggak ada kajian sama sekali, tapi kita juga pernah ada ngadain nonton film bareng, ya. Insya Allah kedepannya kajian tentang sosiologi, filsafat, feminisme itu, terus juga psikologi dan antropologi, insya Allah lebih rajin lagi ya, lebih rajin admin-adminnya biar pada semangat ya. Kalau kalian semangat juga, kita juga semangat yang sebagai ngajar ya kalian, kita ngasih ilmunya juga nggak sia-sia gitu ya. Kalau hari ini suaranya kurang bagus atau suara kurang enak ya, mungkin mohon maaf gitu, karena sedang flu, sedang sakit saya. Terus juga kemarin itu udah sempet negosiasi ya sama tim planner kita, tim yang bikin jadwal. Kemarin itu udah bilang apa diganti dulu aja Bang Lotse sama filsafat gitu. Wah, kata saya, udahlah nggak apa-apa lah, saya paksain. Ternyata makin parah hari ini. Terus kata saya, ditanyain lagi sama tim planner, apa kuat gak Bang sampai akhir acara gitu. Insya Allah kuat lah kalau buat ngejelasin. Ya mungkin nanti kalau misalnya pertengahan jalan udah mulai putus-putus suaranya gitu ya, udah mulai gak kuat ya, mungkin beberapa bagian agak dipotong aja gitu. Oh ya, buat kalian juga terima kasih yang udah hadir malam hari ini gitu. Semoga kalian bisa ikut semua kajiannya, nggak cuma sosiologi, kita ada feminis, filsafat juga ya, nanti ada psikologi itu. Psikologi kemarin tuh banyak yang request gitu, psikologi skizo terus sama filsafat itu juga menarik, karena kita sebagai manusia nggak bisa lepas dari namanya filsafat gitu. Ya, minggu depan tuh filsafat, dan dengan adanya filsafat juga harapannya nantinya biar pandangan kalian terhadap filsafat itu nggak cuma filsafat ateis, kalau belajar sosiologi pasti jadi komunis. Nanti ya berusaha kita patahin ya, kalian mungkin baru tahu tentang sosiologi, baru tahu tentang filsafat gitu. Yang biasanya mungkin belajar filsafat atau belajar sosiologi itu kesannya kayak ini ilmu orang-orang berat gitu. Kalau udah ngomongin filsafat sama sosiologi, ilmu kajiannya berat banget nih, orang pinter gitu ya. Padahal sebenarnya biasa aja sih, santai aja gitu memaknai sebuah ilmu. Oke. Ya. Malam hari ini kita membahas soal sejarah sosiologi sebelum 1800. Kemarin kajian sebelumnya itu kita ngebahas tentang sosiologi di abad 19 ya, sejarahnya, the story of sociology itu gimana, perkembangannya dari filsafat, perkembangannya dari bagaimana dia ditemukan sama si Comte gitu ya, bagaimana mengapa bukan Ibnu Khaldun yang jadi tokoh utama di sosiologi, bukan Ibnu Khaldun yang sebagai bapak sosiologi gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang dasar, dan sebenarnya gue udah jawab berapa kali ya, baik di chat WA ataupun DM Instagram gitu. Kalau kalian masih kurang paham gitu, kalian bisa cek lagi materinya di Instagramnya Sosiologi Perspektif gitu ya, kalian baca-baca gitu. Nanti kalian rasa, oh iya ya, kenapa Ibnu Khaldun bukan seorang sosiolog gitu ya, terus kenapa Comte yang jadi bapak sosiolog. Simpelnya sih gini ya, mungkin kita ulas ulang gitu ya, kenapa Ibnu Khaldun yang jadi bapak Auguste Comte yang jadi bapak sosiologi gitu ya.
Karena Ibnu Khaldun itu belum tahu tentang batas-batas kajian sosiologi, belum menetapkan batas-batas kajian sosiologi. Termasuk nanti si Comte sendiri gitu ya. Banyak pikirannya ya, bukan banyak, tidak sedikit pikirannya yang masih berat sebelah sama filsafat positivisnya gitu. Ya. Auguste Comte itu nanti yang benar-benar memperjuangkan sosiologi itu nantinya Emile Durkheim. Dia membuat batas-batasan biar tidak terserang dari filsafat, tidak terserang dari psikologi ya. Itu Emile Durkheim yang sangat keras berjuang buat sosiologi. Seperti itu. Dan seorang sosiolog itu beda ya dari orang yang bukan sosiolog ya. Sebagai contoh simpelnya, chef dan bukan seorang chef gitu ya. Ini kita mengulas materi kemarin tapi sedikit aja ya. Seorang chef itu kan tahu makanan-makanan dari barat, western food, terus eastern food gitu, Timur Tengah atau mungkin Nusantara, Padang, Aceh, wah udah macam-macam dia tahu gitu. Bahkan rasa-rasa daun aja mungkin mereka tahu gitu, cara megang pisau aja itu ada tekniknya gitu. Itu seorang chef. Lah, saya juga, saya bisa masak, tapi yang saya bisa masak itu adalah ya palingan Indomie, terus masak air, masak telur, masak sayur sop, ya kan? Itu udah jelas perbedaan antara seorang chef dan bukan seorang chef. Pun demikian, seorang sosiolog dan bukan seorang sosiolog. Seorang sosiolog tahu gitu batas-batasannya apa aja. Gitu. Metodenya penelitian itu seperti apa, masyarakat itu bentuk-bentuknya, isinya itu seperti apa. Seperti itulah seorang sosiolog. Ya, nanti kalau buat materinya kalian bisa cek lagi di pertemuan kemarin ya, minggu kemarin kalau tidak salah, sejarahnya The Story of Sociology. Oke, hari ini sejarah sosiologi sebelum 1800, karena mungkin di buku-buku pasaran gitu ya, itu sosiologi dimulainya pasti dari Comte. Berarti ada yang nanya begini, Bang, berarti sosiologi sebelum 1800 itu berarti ini ya Bang ya, hidup ini masih barbar gitu ya? Enggak, justru udah ada pemantik-pemantiknya gitu. Pemantik-pemantik inilah yang malam ini bakal kita bahas di sejarah sosiologi sebelum 1800. Oke, kita move dulu materinya ke seperti ini. Ya, kita ini adalah individu. Kita ini individu, lalu kita ini hidup di dalam masyarakat. Okay? Dan setiap masyarakat itu hidup di dalam pengalaman-pengalaman. Gitu. Masyarakat itu nggak mungkin ya dalam hidupnya kalian gitu. Kalian mungkin nggak punya pengalaman hidup. Ya. Berapa tahun kalian hidup di dunia ini pasti punya pengalaman. Dan pengalaman itu berasal dari persoalan-persoalan hidup. Oke. Persoalan-persoalan hidup ini kan kalian temuin setiap hari. Baik dari diputusin pacar, ya kan, ketemu dosen yang nggak enak gitu, atau guru yang nggak enak, atau teman yang nggak asik, atau wah macam-macam ya. Kan persoalan-persoalan itu kalian perlu menjawab gitu ya. Perlu menjawab persoalan, ketemu persoalan lalu kalian jawab. Entah itu jawabannya baik atau buruk ya, susilanya itu baik atau buruk gitu. Tetapi hasilnya nanti ya itu dijadikan pengalaman oleh kalian. Oh, kemarin saya menjawab persoalan ini ternyata hasilnya buruk. Dan itu dijadikan pengalaman kalian supaya ketika menemukan persoalan yang sama, ya kalian tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Konsepnya mirip sejarah. Kalau kita belajar sejarah supaya kedepannya kita tidak, kalau bertemu permasalahan yang sama, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah pernah kita buat. Gitu. Konsep belajar sejarah ya. Ya mirip-mirip. Kita hidup juga seperti itu. Nah, dari jawaban-jawaban kalian tadi, pengalaman kalian tadi, itu kan dijadikan buah pikiran ya.
Buah pikiran itu setelah kalian punya pengalaman, kalian punya buah pikiran, oh kemarin saya diputusin pacar saya karena saya selingkuh gitu. Kalian udah tahu, berarti itu udah jadi pengalaman kalian, berarti besok-besok saya jangan selingkuh supaya nggak putus sama pacar saya gitu ya. Itu dijadikan pengalaman, jadikan buah pikiran gitu ya. Nah, nanti buah pikiran ini berkembang jadi dua ya. Berkembang jadi dua, ada secara pikiran ilmiah maupun secara kenyataan sosial gitu. Kalau kenyataan sosial ini berdasarkan lingkungan sosial dan nggak lepas nantinya dari kebudayaan. Sebagai contoh gini ya, orang Medan kenapa suaranya kenceng? Karena dia itu tinggal berjauhan, jadi harus teriak-teriak untuk bisa berkomunikasi satu dan yang lainnya. Seperti itu. Ya, persoalannya udah jelas dan dia harus menjawab dengan teriakan. Itu persoalannya, rumahnya jauh. Dia menjawab persoalan itu dengan teriak-teriak. Nah, setelah mereka teriak-teriak ya jadikan pengalaman dan dijadikan sebuah kebudayaan. Seperti itu. Dan kalau pikiran ilmiah ini itu seperti filsafat ya. Nantinya berkembang jadi seperti filsafat. Kalian mempertanyakan, oh ada persoalan seperti gimana nih, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup ya. Kalian berfilsafat terhadap diri kalian sendiri maupun lingkungan kalian. Oke? Nah, gue mau nyentuh ke sedikit nyentuh ke arah filsafat. Ini sejarah filsafat sedikit aja. Mungkin nanti sejarah filsafatnya lebih detail dijelaskan di minggu depan gitu. Oke. Filsafat ini kan kalau kalian tahu gitu ya, di awal-awal era Prasokrates itu bahasan fokusnya itu adalah alam-alam, bangsa-bangsa gitu ya. Kalau alam-alam ini sebagai contohnya si Thales. Thales itu menganggap manusia dari air. Ya sebenarnya sih bingung ya, kok bisa ya dari air gitu ya. Terus udah macam-macam Pitagoras juga ya kan. Wah, nanti kalian bisa lihat lagi di materinya Sosiologi Perspektif tuh, di scroll aja bagian Instagram bagian bawahnya. Ya, kalau kalian lebih pengen mendalami filsafat mungkin minggu depan lebih jos lagi gitu. Nah, era-era Prasokrates ini kan fokusnya pada bangsa dan alam. Nah, setelah eranya Sokrates terus ke Plato, ya kan? Plato punya Aristoteles juga. Habis itu mulai beralih fokusnya ke masyarakat dan mulai dikembangkan di Yunani kala itu. Ya, ini udah jadi pemantik nih Plato dan Aristoteles buat sosiologi di abad ke-19 nantinya. Seperti itu. Nah, nanti kita jelasin lagi gimana sih Plato nih bisa kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasarnya terhadap filsafat sosial gitu kan, itu tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai susila ya. Nilai-nilai susila itu yang benar, baik atau buruk gitu ya. Terus dasar-dasar hidup gitu, institusi sosial atau lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat nanti tuh lebih pada ini dikembanginnya sama sosiolog-sosiolog Amerika. Nah, kalau mengenai nilai dan dasar-dasar hidup itu nanti banyak dikritik sama Foucault. Kalau kalian mengikuti salah satu tokoh yaitu Michael Foucault, dia nantinya mengkritik era-era Sokrates, era-era Plato dan era-era Aristoteles, mulai menetapkan batas-batas susila gitu ya, nilai-nilai susila gitu. Nah, filsafat sosial ini kan ngebahas juga tentang negara, bagaimana negara dan masyarakat itu harus bentuknya ideal gitu. Ideal ini yang dimaksud adalah negara sama rakyatnya itu harus adil ya. Harus adil, harus memberikan kebaikan, kebenaran gitu. Jangan sampai rakyat itu yang di dalam sebuah negara malah tertindas. Nanti rakyatnya pindah, kabur gitu. Seperti itu. Nah, itu mimpinya Plato. Plato mimpinya terlalu utopis gitu. Dan kalau kalian pernah baca bukunya Plato gitu ya,
Plato yang republik gitu, atau politeia deh. Politeia itu justru yang langka deh. Politeia itu politik. Terus kalau republik ini sebenarnya banyak ya bukunya di marketplace ini, kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya, banyak. Kalian bisa cari, kalian bisa beli, harganya juga murah kok. Oke. Aduh sorry tadi ternyata belum. Oke. Nah, habis itu Plato ini mengambil contoh dari Yunani. Yunani itu kala itu ingin hancur. Karena kenapa? Sifat-sifat individualistik setiap orang, ya kalau dari individualistik otomatis egoisme antar orang itu udah mulai terbentuk, nggak peduli satu dan yang lainnya, bodoh amat, yang penting hidup saya enak, ya kan? Nah ini kata Plato, janganlah begitu. Kita tuh juga perlu peduli satu dan yang lainnya. Ya kalau kalian nanti mungkin lebih dalamnya lagi, kalian baca di Plato Republiknya, kalian menemukan unsur-unsur sosiologi di dalam bukunya ya. Harganya juga murah tuh. Tapi jangan tanya ya kalau ini, Bang Loce berarti jualan buku ya? Enggak jualan. Oke, nah dari Plato gitu ya. Plato dilanjutkan lagi oleh Aristoteles. Aristoteles ini tetap percaya sama Plato, bahwasanya nilai-nilai kesusilaan atau nilai baik dan buruk ini bisa diwujudin dalam negara gitu. Dia nanti ngejelasin lebih detailnya lagi gitu. Bagaimana sebuah negara harus lebih peduli sama rakyatnya. Bukunya itu di buku Politisia. Politisia nanti negara itu harus punya cita-cita, negara harus punya tujuan, ya. Di mana peraturan-peraturan itu sebagai alat gitu. Kan kalau hari ini mungkin kalian tanggapan, semakin banyak aturan berarti kita semakin terkekang hidup kita semakin tidak bebas. Kalau katanya Aristoteles, negara punya cita-cita, punya tujuan, menggunakan peraturan sebagai alat untuk mencapai sebuah keadilan atau ke sebuah kesusilaan gitu ya terhadap setiap masyarakat gitu. Jadi nggak ada masyarakat yang mulai dirugikan lagi. Mungkin kalau hari ini bahasanya hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Ya kalau katanya Aristoteles nggak begitulah konsepnya. Kita perlu adil, semuanya kena gitu. Ya Pancasila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Seperti itu. Nah, di filsafat Rum Helenia itu, Helen itu dia juga berpendapat tentang masyarakat merupakan sebuah proses pertukaran pikiran, sama seperti hari ini. Ya, mungkin nanti setelah kajian ini kita ada sesi Q&A atau sharing gitu. Di situ ada hubungan saya dan kalian bertukar pikiran. Ya. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di Epicurus. Oke, kita move ke Epicurus. Nah, Epicurus ini mengatakan bahwa sebuah hubungan itu nggak mungkin tidak didasarkan atas kepentingan antar individu. Ya, nggak mungkin kalian kalian suka sama pacar kalian itu tanpa dasar gitu, nggak mungkin. Kalian kalian masuk grup ini aja, kalian datang di kajian ini aja itu udah punya kepentingan. Termasuk gua pun punya kepentingan terhadap kalian. Kepentingan kalian datang ke sini mungkin ya bisa jadi nih, kalian bisa mungkin sedang cari jodoh, atau mungkin penasaran sama sosiologi perspektif, penasaran sama yang ngomong, atau penasaran sama materinya gitu, atau materinya mau diambil buat nantinya kalian kalian presentasiin ketika di kelas gitu ya nggak apa-apa gitu. Kalian punya kepentingan di situ sehingga kalian punya hubungan. Nah pun demikian gue punya hubungan menyampaikan materi ke kalian yang mungkin sebelumnya tidak tahu sekarang jadi tahu gitu. Seperti itu kan.
Kalau di buku-buku biasa mungkin Comte, tapi sekarang kalian mulai tahu, oh ternyata Plato dan Aristoteles, Epicurus, itu ternyata sudah jadi pemantiknya sosiologi. Gitu. Nah, Epicurus ini nggak cuma ngebahas tentang hubungan manusia, tapi juga ngebahas tentang negara. Ya. Negara itu dibuat untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Bukan sebagai alat untuk merugikan satu dan yang lainnya, alias ya di Papua kita miskinkan saja, yang penting di Jawa, pembangunan di Jawa itu makmur gitu. Enggak, negara itu harus adil semuanya, seperti itu. Ya tadi Plato, terus Aristoteles, sekarang Epicurus ngebahasnya sama, mensejahterakan rakyatnya. Ya. Tetapi hari ini mungkin berbeda terhadap realitanya. Oke, kita move lagi. Di sini ada mazhab Stoa. Salah satu tokohnya adalah Zeno. Nah, Zeno ini melihat manusia itu kodrat atau takdir ya. Takdirnya itu hidupnya untuk bermasyarakat. Gak mungkin kita itu hidup gak butuh orang lain. Gak mungkin kita hidup berapa tahun, 20 tahun atau mungkin sampai mati itu dikurung di dalam sebuah kamar gitu. Itu gak mungkin. Kita pasti butuh orang lain. Bahkan ketika kita lahir pun kita sudah mengenal, ya ibu kita sendiri sudah membantu kita. Artinya kita sudah ada hubungan terhadap ibu kita, seperti itu. Sehingga ya kita nggak bisa lepas gitu. Nggak mungkin lah seorang walaupun katakanlah kalian seorang yang tertutup gitu hidupnya, tapi kalian pasti butuh terhadap orang lain gitu. Dia juga, Zeno ini membahas soal manusia itu supaya tidak serakah ya, mengambil sebagaimana haknya. Nah, kalau kalian tahu ya, negaranya Alexander the Great gitu, negaranya Alexander the Great itu yang nantinya dijadikan dasar ya, disusun lagi sama bangsa Rom, lalu dibuat Cicero gitu. Cicero ini jadi hukum dasar untuk mengatur manusia, negara, alam juga diatur supaya terjadi keseimbangan, seperti itu ya. Detail bagaimana masyarakat itu perlu mengambil haknya aja, jangan serakah gitu. Itu yang ditekanin oleh Zeno dalam filsafatnya. Oke, sekarang kita move lagi dari Yunani. Sekarang kita mulai masuk ke arah nyebrang Eropa sedikit. Yunani, terus kita move ke Itali. Nah, kalau udah ngomongin Itali, nggak lepas dari gereja, gitu. Nah, gereja ini, jadi di abad pertengahan gereja itu sebagai alat gitu, sebagai alat dominasi, sebagai sebuah tenaga ya, sebagai pendukung kebudayaan juga, gitu. Nah, filsafat ini akhirnya jadi dua arahnya. Arahnya itu ada yang skolastik. Skolastik itu secara ajaran gereja yang terinspirasi dari Aristoteles ya. Tapi itu dimana perasaan itu lebih diutamain ketimbang akal ya. Nanti beberapa tokohnya dijelasin juga. Nah, sementara Islam gitu pakai tasawuf. Tasawuf ini nanti yang ngambil itu Al-Ghazali. Cuman Al-Ghazali pakai tasawuf ini dituduhnya melemahkan Islam ya. Kapan-kapan kita bahas Al-Ghazali, tasawufnya gitu. Oke. Ya, tapi buat malam ini nggak pengen cuma bahas skolastiknya dulu. Bagaimana pertentangan antara gereja dan raja-raja gitu ya. Macem-macemnya. Seperti itu. Kalau tasawuf mungkin kalian bisa mulai start bacanya si Al-Ghazali gitu. Kalau tuduhannya Al-Ghazali itu
pembawa Islam menjadi keruntuhan itu karena sudah tidak menggunakan filsafat. Kalau dulu kan zaman-zaman Islam menggunakan filsafat itu udah tajam banget sampai meraih golden age gitu, golden age-nya Islam. Tapi ketika tasawuf masuk, ya dianggapnya kendor gitu, kendor Islamnya, kalah sama Barat. Dan Barat termasuk komunis hari ini propagandanya Cina itu. Kalau kalian tahu propagandanya Cina di eranya Mao Tse-tung dan macam-macam itu, kata-katanya jadikanlah filsafat sebagai senjata. Ya walaupun kalau sekarang kan kalian belajar filsafat malah dituduh, oh kalian belajar filsafat ateis ya, mempertanyakan eksistensi Tuhan ya. Waduh, belum belajar aja udah dikata-katain ateis gitu ya. Ya tapi mungkin yang mengatakan seperti itu perlu dicek lagi bahwasanya Islam berhasil meraih golden age juga karena filsafat gitu. Oke. Skolastik. Skolastik ini tokohnya Thomas Aquinas. Ya. Thomas Aquinas ini berpendapat bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Kodratnya itu hidup di dalam negara. Negara itu soalnya punya tujuan mewujudkan kebaikan gitu. Negara itu membawa pada kebaikan terhadap masyarakatnya. Jadi seorang individu harus tinggal, kodratnya itu hidup di masyarakat. Masyarakat itu membentuk sebuah negara karena negara nantinya dapat mengelola pada kebaikan. Oke. Nah, karena Thomas Aquinas ini orangnya gereja banget, taat banget gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah dapat spoilernya tentang gereja gitu ya, alat dominasinya, hegemoninya itu seperti apa. Gua mau kasih salah satu perkataan dia gitu. Dia ngejelasin lebih lanjut ya, dimana hegemoninya seperti ini. Ya. Negara itu cuma sebatas pada duniawi aja, sementara manusia itu berusaha mendapatkan keridhaan. Apabila ingin mendapatkan keridhaan dari Tuhan gitu ya, ikutilah perintah gereja. Nah, karena gereja merupakan wakil Tuhan di dunia. Kerasa kan bagaimana hegemoninya gereja kala itu. Ya, kalau udah ngomongin agama pasti taruhannya adalah apa? Surga dan neraka. Takut gitu jelas. Karena kalau dunia ini cuma ibaratnya kalau kata orang Jawa cuma numpang minum, istirahat bentar. Perjalanan sebenarnya tuh belum dimulai. Sudah mulai tapi ini baru jam istirahat. Nanti setelah kita mati kita perjalanan lebih jauh lagi, seperti itu. Nah, di sini Thomas Aquinas jelas melawan hegemoninya. Ikutilah perintah gereja karena gereja adalah wakil dari Tuhan kerajaan di dunia. Artinya raja yang memimpin sebuah negara itu juga perlu tunduk sama gereja. Gitu. Ya gereja berarti apa kata gereja? Yaitu kata Tuhan juga gitu. Apa kata gereja sama dengan kata Tuhan. Nah, hegemoni ini yang nantinya jelas menimbulkan sebuah pertentangan gitu. Pertentangan antara raja dan paus gitu. Nah, ajaran-ajarannya si Thomas Aquinas ini berpengaruh sama eksistensi Tuhan gitu. Kalau katanya gereja gini, orang yang tidak perawan itu harus dihukum mati. Ya orang kan jadi menggambarkan sebuah Tuhan, kok Tuhan sekejam itu ya? Kok dia tidak ingin memaafkan gitu? Oh ternyata Tuhan itu kejam terhadap umat yang tidak perawan, katakanlah seperti itu. Oh sekejam itu loh. Eksistensi Tuhan jadi jelek dibuatnya sama Thomas Aquinas gitu. Ya tapi bagaimana lagi? Hegemoninya terlalu kuat gitu. Karena gereja adalah wakil dari Tuhan kerajaan dunia. Siapa yang berani gitu ya. Cuman akhirnya ada satu tokoh gitu ya, bernama Dante. Dia itu langsung menentang kata-kata si Thomas Aquinas, dibantah.
Ya urusan duniawi itu adalah urusan pertama gitu. Kita sekarang hidup di dunia, ngurusin hidup kita dulu gitu. Agama itu urusan masing-masing ya. Mau agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Islam, kalau dia bisa berkontribusi, kenapa tidak gitu. Berkontribusi yang baik buat negara, kenapa tidak ya. Bukan sebagai batasan mau kalian dari ateis, agnostik, atau sebagai deisme dan sebagainya, tapi kalian bisa memberikan yang terbaik gitu buat negara gitu. Why not gitu. Oke. Kalau katanya si Dante juga gini, kalau seandainya orang itu tidak mempermasalahkan agama-agama itu, dunia ini bakalan damai. Nah, nantinya Dante ini juga diambil sama Comte pemikirannya, terutama filsafat positivisnya gitu. Nah, si Comte ini merasa bahwasanya gini, oh agama itu biang kerusuhan. Kalian bisa lihat Islam sama Kristen selek terus gitu. Selek antara Islam mungkin ginilah, ada yang fanatik, yang Kristen juga ada yang fanatik, kira selek. Kalau katanya Comte, katanya gini, aduh agama ini biang keroknya kerusuhan. Kenapa kita nggak buat satu agama aja, yaitu yang mengedepankan kemanusiaan. Itu kata-katanya Comte. Ya nanti kapan-kapan kita bahas Comte juga terkait agama kemanusiaannya. Jadi di atasnya agama yang sekarang kita percayain ini adalah ada agama yang lebih tinggi kalau katanya Comte, agama kemanusiaan gitu. Sebagai contohnya lagi, kalau katanya sebagai contoh simpel lagi nih ya, ketika kalian ngelihat orang tabrakan, kalian nggak peduli mau itu orang Kristen, mau itu orang Hindu, atau orang Buddha, atau orang Islam, kalian nolong dulu gitu. Itu bagi Comte seperti itu. Tetapi kalau sama orang fanatik kan, oh ini pas dia tabrakan jebret gitu ya, malah ditanyain agama kamu apa, lo. Katanya Comte ya enggak lah, kita tolong dulu gitu. Baru habis itu kita ribut. enggak ribut ya. Tapi ya kemanusiaan, agama kemanusiaannya Comte. Oke, nah dari Dante itu juga nggak sendiri ya. Dante itu nanti ada tokoh lainnya, yaitu adalah Pierre du Bois. Nah, Pierre du Bois ini dia adalah seorang ahli hukum gitu ya. Ahli hukum, bekerja untuk Raja Philips. Raja Philips, kalau kalian ingat main Crusader, ya Stronghold Crusader, Raja Philips dari Prancis itu, dia itu mendukung perluasan kerajaan. Raja itu juga disuruh sama si Du Bois, bukan disuruh ya, disarankan sama Du Bois itu nggak perlu dengerin kata Paus ya, kita itu harus ngelakuin. Kalau Du Bois ini kan di Prancis, jadi dia bilang gini, kecipratan dari ajaran di Itali, dia ngomong gini, nggak perlu dah dengerin kata Paus di Itali, Prancis itu ya bisa sendiri gitu. Dibalik aja logikanya, ngapain kita dengerin kata Paus kalau raja sendiri bisa ngelakuin hegemoni gitu. Dibalik cara berpikir. Nah, nanti menimbulkan sebuah perubahan sosial. Gayanya Prancis juga berbeda dengan Itali dan Yunani. Nah, oke. Dari sinilah pemikir lain gitu ya, mulai kepengen adanya sebuah pemisahan antara gereja dan kenyataan sosial gitu. Kalau katanya si Marx kan agama adalah candu ya. Kita dicekokin sama opium itu tiap hari. Kalau ya katanya biarin hidup kita sengsara di dunia ini, nanti loh di akhirat kita enak hidupnya. Ya dicekokin aja begitu. Ya Allah, udah sekarang gini ya, gue kasih contoh simpelnya. Kalian hidup di Jakarta, kena banjir, sabar, ini cuma di dunia, nanti tuh di akhirat kita enak hidupnya ya. Padahal belum tentu gitu ya. Urusan dunia dulu gitu. Jangan dikasih opium seperti itu ya, diselesaikan. Jangan ditambah dorongan agama supaya kita terhipnotis. Ketika kita sudah terhipnotis, akhirnya kita tidak kritis lagi terhadap sebuah permasalahan, nggak rasional berpikirnya. Oh, maksudnya
kalau diambil intisarinya bahwasanya gini, konsepsi yang sekarang itu, permasalahan-permasalahan hari ini di dunia ya harus diselesaikan. Jangan dikasih opium gitu. Jadi kasih opium bahwasanya udah nanti di akhirat enak hidupnya, jangan gitu. Ada permasalahan ya diselesaikan gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ilmu pengetahuan itu mulai berdasarkan pengalaman-pengalaman juga. Nah, tadi yang gue udah jelasin di awal gitu. Mulai berdasarkan pengalaman-pengalaman, persoalan-persoalan hidup yang sudah dijawab dijadikan pengalaman, lalu dijadikan sebuah ilmu pengetahuan. Tuh. Ya, teori-teori baru mulai lahir. Nah, selain itu hasil dari pemisahan gereja ini juga adanya perang salib. Perang salib faktor lainnya adalah perang salib gitu. Hubungan Itali yang kala itu jadi pelabuhan hubungan antara dunia barat dan dunia timur gitu. Membuat Itali itu menjadi tempat perkembangan yang cukup masif kala itu. Orang-orang mulai sadar, ya namanya juga jadi tempat hubungan gitu, orang-orang mulai sadar dari berita dari Timur Tengah gitu ya, bahwasanya nih apa kata gereja nih mulai nggak bener nih, ya ada pengaruh-pengaruh dari Timur Tengah juga. Kalau kalian tahu gitu ya, pernah nonton filmnya The Kingdom of Heaven itu, Italia itu kan jadi pelabuhan terakhirnya kaum Crusader gitu ya. Tentara-tentara Crusader sebelum dia nyebrang ke Timur Tengah lalu berangkat ke Yerusalem buat perang salib gitu. Nah, karena arus dagang ini sudah dibuka gitu, Italia ini jadi sukses, negara yang sukses, mencapai puncak kejayaan. Terbukanya mereka hubungan dengan Timur Tengah itu, hubungan dagang, ilmu pengetahuan gitu, akhirnya mulai tercerahkan di bagian Italia ini. Cuman dampaknya dari kemajuan adalah individualisme. Individualisme ini orang-orang mulai bebas secara agama, secara politik. Egoisme setiap orang mulai kuat gitu. Mulai ngerasa inilah ya, mulai berselisih lah antara si A si B gitu, terutama sama partai-partai kala itu ya. Mulai banyak masalah-masalah masyarakat gitu di Italia, hingga akhirnya muncul filsafat tentang masyarakat. Nah, setelah melakukan penelitian, filsuf-filsuf yang tentang masyarakat ini melakukan penelitian, penyelidikan gitu ya, menemukan hal-hal yang baru, yaitu filsafat hukum dan negara gitu. Nah, nantinya ini udah lewat lagi. Nah, setelah terjadinya kerusuhan itu, terjadi pemisahan gereja juga. Nah, di tahun 1450 mesin-mesin cetak itu mulai ditemukan, akhirnya masuklah zaman pencerahan, Renaissance di Eropa. Nah, pas ada kejadian kerusuhan di Italia kala itu, ada seorang tokoh yang mungkin kalian suka atau mungkin kalian juga benci. Kalau orang-orang barat gitu, orang bule biasanya menggunakan kata ini atau nama ini itu sebagai sebuah sindiran terhadap orang yang menghalalkan segala cara. Namanya Machiavelli. Ya, salah satu pemikirannya adalah penggunaan politik praktis. Paham yang baru nih, paham yang sangat amat baru. Kalau katanya Machiavelli ini, negara dan gereja itu perlu dipisahin. Gereja itu siapa? Negara itu sekarang lagi genting, kondisinya lagi rusuh. Negara harus bisa nyelesain. Kalau ternyata agama cuma bisa bikin rusuh,
memperkeruh suasana, berarti negara harus ngambil alih buat nyingkirin agama juga gitu. Dan negara ya, raja perlu punya cita-cita, dan cita-cita ini perlu diwujudin bagaimanapun caranya ya. Machiavelli ini nantinya melahirkan tokoh-tokoh diktator besar di dunia, termasuk Adolf, yang kedua Mussolini, itu terinspirasi dari Machiavelli. Nah, ya seorang diktator kan nggak peduli. Saya punya cita-cita bahwasanya saya Indonesia 20 tahun ke depan harus pabrik batu baranya harus ada 1000. Lalu ada dari komunitas lingkungan nggak setuju, ini nggak setuju nih merusak lingkungan nih. Wah, karena saya seorang raja gitu ya, saya seorang presiden, saya punya cita-cita itu. Ya saya tembak mati atau saya hilangkan aja. Yang penting cita-cita saya terwujud. Gitu. Ya seegois itu, tapi ya stabilitas keamanan sih benar-benar terjaga. Gitu. Stabilitas keamanan, semua orang jadi takut sama senjata. Seperti itulah Machiavelli. Dia politik praktisnya kapan-kapan kita bahas pemikiran seorang Machiavelli. Okay. Lalu kita beralih ya dari Itali, tadi dari Yunani, lalu ke Itali, sekarang ke Prancis. Okay. Jean Bodin. Ya, Prancis kan kala itu sudah menjadi negara yang besar. Negara yang udah mulai merasakan paham-paham baru gitu ya, paham-paham baru dari Italia lah, kecipratan dikit gitu ya. Teori-teori sosial juga udah mulai masuk ke Prancis. Seperti itu. Nah, salah satu tokohnya adalah si Jean Bodin. Nah, karyanya ini, Six Livres de la République ini menjelaskan itu. Masyarakat adalah hubungan antara golongan kecil, golongan-golongan kecil. Nah, golongan-golongan kecil ini individu yang saling terhubung satu dan yang lainnya. Jean Bodin ini adalah seorang yang pro raja. Pro raja kala itu, ia melakukan hegemoninya juga terhadap rakyatnya, bahwasanya gini. Raja itu berhak ya, ngelakuin apapun, dijamin kedaulatannya, dijamin juga kekuasaannya, dilindungin oleh hukum gitu ya. Dan seorang raja itu nggak perlu ngedengerin rakyatnya, nggak tergantung atas persetujuan rakyatnya. Dibalik logikanya kan, kalau tadi kita apa kata paus adalah kata Tuhan gitu, kata gereja adalah kata Tuhan. Sekarang dibalik, ya raja adalah wakil Tuhan. Wah, ya susah nih, udah mulai bawa-bawa agama, dibawa-bawa surga atau neraka nih, agak ribet sebenarnya. Makanya kalau mungkin kalau buat dagang visi misi mungkin paling cocok lewat jalur agama ya, lewat jalur agama. Taruhannya soalnya orang mikir kalau nggak milih saya masuk neraka, waduh bahaya. Ya udah saya pilih dia, gitu. Padahal emang dia siapa, gitu. Emang dia ini panitia surga dan neraka itu kan, bukan ya kan. Nah, itulah hegemoni Jean Bodin. Jadi raja itu nggak perlu persetujuan rakyatnya. Ya kalau rajanya pengen buat rumah kamu perlu digusur untuk sebuah pabrik, itu sah-sah aja. Karena kata raja ya kata Tuhan juga. Nggak butuh persetujuan, mau kalian nolak, mau kalian setuju, ya gusur. Seperti itu. Nah, oke, yang terakhir adalah Giovanni Battista Vico. Kita mundur lagi ke Italia sedikit. Vico ini menulis karyanya La Scienza Nova. Itu membahas tentang filsafat negara dan sejarah. Vico juga dianggap sebagai pelopor utama ilmu sosiologi. Nah, baginya atau
katanya nih ya, masyarakat itu adalah penghidupan atau ya memang isinya dari sebuah negara, dan rakyat itu punya peranan penting dalam peristiwa-peristiwa bangsa. Negara nggak bisa lepas dari rakyat, pun demikian rakyat juga nggak bisa lepas dari negara. Ya. Nah, Vico ngejelasin yang teorinya itu, Vico menjelaskan masyarakat primitif itu tingkatan dari primitif mencapai sebuah puncak kemajuan lalu mundur lagi menjadi primitif karena terjadinya kemajuan baru. Gini, dulu gua ketika masih SD kelas 3 atau kelas 4 ya, itu megang HP Nokia. Lagi tren-trennya, itu keren. Kelas 3, kelas 4. Nah, tiba-tiba pas gua kelas 5 ada HP namanya BlackBerry. Paling canggih, HP gua yang dulunya canggih gitu ya. Orang-orang paling canggih kalau udah pakai HP Nokia, terus tiba-tiba ada BlackBerry, HP gua dianggap primitif. Ketika datangnya BlackBerry, kemajuan baru gitu ya, dalam elektronik. Lalu ketika ada Samsung yang udah bisa touchscreen, sentuh-sentuh itu, layar sentuh, BlackBerry disingkirkan ya. BlackBerry yang tadinya paling canggih akhirnya mundur jadi primitif. Pun demikian, hari ini yang katanya iPhone 11 ya, 11 atau 12 yang katanya paling canggih, 10 atau 20 tahun kemudian itu jadi barang primitif. Hari ini kalian mungkin pakai iPhone 11, 12, mungkin kalian pamer di mana, wah, kalian adalah orang kaya. Coba pakai itu 10 tahun, 20 tahun yang kemudian. Kalian dianggapnya, oh, barang antik ya, barang antik itu mungkin sindiran jadinya, sindiran buat ke kalian. Karena udah ada kemajuan baru, mungkin sekarang HP itu kameranya ada 3 buletannya gitu ya. Mungkin 20 atau 10 tahun, 20 tahun kemudian ada 5, ada 10 lagi, kan kita nggak tahu. Seperti itu ya. Vico teorinya seperti itu. Dari primitif nanti yang canggih ini jadi primitif karena ada sebuah kemajuan baru. Berbeda dengan teorinya Ibnu Khaldun yang teori siklus. Teori siklusnya Ibnu Khaldun ini bisa digambarin seperti ini. Dulu zaman ibu saya gitu ya, penggunaan kacamata sebelum zamannya ibu saya itu penggunaan kacamata itu dianggap keren ya, ngikutin The Beatles, zaman-zaman The Beatles. Lalu zamannya ibu saya dianggap orang yang pakai kacamata itu buta. Nah, zamannya The Beatles keren, terus zamannya ibu saya dianggap orang buta. Zaman sekarang, hari ini gitu ya, hari ini penggunaan kacamata jadi keren lagi. Mungkin nanti generasi selanjutnya penggunaan kacamata dianggap orang buta lagi. Gitu ya. Ya, seperti itulah sebuah perbedaan teorinya dari Battista Vico dan juga teorinya Ibnu Khaldun. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materinya hari ini.